Sahabat beriman, keberadaan jin tidak bisa dilihat oleh manusia, walaupun hal itu tak berlaku bagi mereka. Para jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tak bisa melihat jin. Jin juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah juga diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Jin bahkan rela berdesak-desakan karena ingin mendengar suara Rasulullah SAW. Seperti apakah kisahnya? Tonton terus video ini hingga akhir untuk mendapatkan kisah lengkapnya. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa ketika Rasulullah berdiri dan membaca Al-Quran, saat itu iblis pun melihat pintu-pintu langit ditutup dan tak bisa ditembus oleh iblis dan pasukannya. Apa yang telah terjadi di barat dan timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit? Ketika mereka mencari di barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya yang bersumber dari Rasulullah SAW yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu pun membuat para jin berdesakan untuk mendengar bacaan itu. Mereka pun akhirnya beriman. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa saat itu ada beberapa jin yang disuruh oleh iblis melihat apa yang terjadi. Namun ternyata mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menjalankan tugas dari iblis. Para jin berdesakan ingin mendengar suara indah dari jiwa yang suci, yang selalu merindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para raja jin pun masuk Islam karena suara indah Nabi Muhammad SAW. Keindahan suara Rasulullah juga membuat salah seorang pemuda roboh saking indahnya. Sahabat ini sangat mencintai Rasulullah SAW walaupun ia baru memeluk Islam. Suatu hari ia duduk bersama Rasulullah. Kemudian ia keluar ke suatu tempat. Ia melihat aurat wanita secara tak sengaja. Ia merasa sudah melakukan dosa yang sangat besar. Ia pun menyendiri di gunung, tak ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Rasulullah pun mencarinya karena sudah beberapa hari tidak kelihatan. Pemuda itu dicari ke rumahnya dan keluarganya pun mengatakan bahwa ia ke bukit untuk bertaubat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun diutus melihatnya. Sampai di gunung tersebut, Abu Bakar melihat pemuda itu sedang menangis. Abu Bakar pun bertanya kepada pemuda itu alasan yang membuatnya menangis. Pemuda itu menjawab bahwa ia memiliki dosa. Abu Bakar pun berkata, "Ya sudah, menghadap kembali kepada Rasulullah SAW." Pemuda itu menjawab bahwa ia tak pantas lagi melihat wajah Rasulullah karena matanya telah berbuat dosa. Abu Bakar pun menanggapi pernyataan pemuda itu. Ia disuruh menyingkirkan adab dan malunya terlebih dahulu karena Rasulullah SAW menyuruhnya menghadap. Pemuda itu pun menghadap Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat maghrib dan melantungkan ayat suci Al-Quran. Pemuda ini pun roboh mendengar suara Rasulullah yang indah. Setelah sholat, Rasulullah pun menyuruhnya mendekat. Pemuda itu tak berani mengangkat kepalanya. Ia berkata bahwa ia tak ingin lagi melihat wajah Rasulullah karena matanya telah berbuat dosa. Namun Rasulullah memerintahkan pemuda itu untuk mengangkat kepalanya dan melihat wajah Rasulullah yang agung. Pemuda itu pun menangis sambil tertunduk di pangkuan Nabi. Allah Ta'ala pun mewafatkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah SAW. Dalam keadaan itu, Rasulullah turut meneteskan air mata. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa ia melihat Rasulullah menangis. Air mata beliau jatuh di atas kepala pemuda itu saat ia mencium paha sang Nabi SAW hingga wafat di pangkuan Rasulullah. Sahabat pun berkata, "Kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah SAW." Mengenai hal ini, Rasulullah pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang ketika mengingat Allah mengalirlah air matanya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, "Ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, 'Aku takut kepada Allah,' seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, sahabat beriman, itulah kisah tentang jin yang sampai berdesakan demi mendengar suara Rasulullah SAW. Bahkan sampai salah satu pemuda sekaligus sahabat pun roboh mendengar suara indah Rasulullah melantunkan ayat suci Al-Quran. Rasulullah diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah sekaligus mengajarkannya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.